Bab 381. Begitu keduanya memasuki Opulence Manor, Celia terpesona oleh lingkungan yang indah. Rasanya seperti surga di sini. Mereka dikelilingi oleh pepohonan hijau dan jembatan di atas air yang mengalir. Seseorang pasti akan merasa nyaman dan santai tinggal di tempat seperti itu. Celia tidak tahu ada tempat seperti itu di ibu kota. Dia merasa bahwa area villa tempat dia tinggal sudah menjadi lingkungan terbaik. Namun, tempat ini tidak setingkat dengan rumahnya. David, di mana tempat ini? Celia bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap David. Aku membeli tempat ini. Kamu membelinya. Sebenarnya, saya ingin menjelaskannya kepada Anda hari ini. Saya sangat kaya sekarang. Ketika saya membeli rumah ini, saya menghabiskan 2 miliar, kata David serius. 2 miliar. Mata Celia melebar mendengar kata-kata David. Meskipun dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian sejak dia masih kecil, dan dia telah hidup 21 tahun tanpa mengkhawatirkan uang, angka astronomi 2 miliar masih mengejutkannya. Ya, 2 miliar. Plus, saya memiliki banyak real estate di ibu kota. Saya belum menghitung jumlah pastinya, tetapi jumlahnya mencapai setidaknya puluhan miliar. Selain itu, saya memiliki perusahaan yang seharusnya bernilai ratusan miliar. Petik 2. Ratusan miliar. Celia terlalu tercengang untuk berbicara. Meskipun dia merasa bahwa David telah banyak berubah selama perjalanannya ke ibu kota kali ini, karena temperamennya tidak hanya menjadi sangat luar biasa, tetapi dia juga menjadi lebih percaya diri. Kekayaan bersih ratusan miliar. Berapa banyak uang yang dimiliki ibunya Mindy setelah bekerja keras selama 2 dekade? Mungkin bahkan tidak 1% dari apa yang dimiliki David. Sebenarnya, saya akan memberitahu Anda dan orang tua Anda beberapa hari yang lalu, tetapi Nyonya yang tidak pernah memberi saya kesempatan, jadi saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Kemudian, saya akan memberitahu orang tua Anda ketika saya mendapat kesempatan. Petik 2. Maafkan aku, David. Celia kembali sadar dan berkata dengan nada meminta maaf. Dia tahu bahwa ibunya mendominasi. Sudah seperti itu sejak dia masih kecil. Pada dasarnya, dia dan ayahnya, John, harus mengikuti semua pengaturan ibunya. Dia tidak berdaya untuk mengubah ini sehingga dia hanya bisa menatap David dengan tatapan meminta maaf, berharap pengampunannya. David menyentuh bagian atas kepala Celia dan berkata sambil tersenyum, "Dasar bodoh, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku tahu ibumu keras, tapi itu semua demi kebaikanmu sendiri, dan sejujurnya, aku sangat berterima kasih padanya. Setidaknya dia masih menerima anak laki-laki malang sepertiku dan tidak mengusirku dari rumah. Terima kasih. Ayo pergi, aku akan menunjukkanmu di sekitar rumah ini. Sebenarnya, ini pertama kalinya saya di sini sejak saya membelinya." Petik 2. Keduanya berkeliaran di sekitar Opulence Manor bersama. Ngomong-ngomong, Celia, ada reuni SMA selama istirahat ini. Apakah Anda melihatnya di obrolan grup? Apakah kamu akan pergi? David bertanya. Aku mau, tapi ibuku tidak mengizinkanku, jawab Celia kecewa. Kenapa aku tidak berbicara dengan ibumu dan kemudian kita akan pergi bersama? Ya baiklah. Meskipun Celia awalnya sangat terkejut bahwa David tiba-tiba menjadi sangat kaya, dia sadar dengan sangat cepat. Setelah David menyelamatkannya dari malaikat maut saat itu, David seperti dewa di hatinya. Tidak peduli seberapa hebat David dan tidak peduli seberapa hebatnya dia akan merasa bahwa itu benar. Karena itu, dia tidak akan bertanya bagaimana David mencapai semua ini. Bab 382. Dia hanya tahu bahwa pria di hatinya itu maha kuasa. Setelah mereka selesai berbelanja, mereka pulang bersama. Dalam perjalanan, keduanya mendiskusikan bagaimana meyakinkan Mindy bahwa David bukan lagi orang miskin. Namun, jika tidak ada bukti fisik, mereka memperkirakan Mindy tidak akan mempercayai mereka bahkan jika mereka berbicara sampai mulut mereka berdarah. Dia mungkin bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Setelah memikirkannya, David memutuskan untuk menunggu pesta besok dan kemudian memberi tahu Mindy. Karena dia memintanya, Kepala Liga Internasional Timur di ibu kota, Hugo, juga akan ada di sana. Ketika saatnya tiba,
dia akan memanggil Hugo untuk mendukungnya. Mindy harus percaya padanya kalau begitu. David sebenarnya tidak memiliki banyak pendapat terhadap Mindy. Meskipun dia sering sangat mendominasi dan tidak akan memberi David kesempatan untuk berbicara, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Paman Bobby. 2. Tahun-tahun dia tinggal di rumah Paman Bobby bisa digambarkan sebagai tahun-tahun tergelap dalam hidupnya. Karena dia hidup seperti itu di masa lalu, dia merasa bahwa Mindy adalah tipikal orang yang kulitnya lebih buruk daripada gigitannya. Meskipun dia tak kenal ampun dengan kata-katanya, dia sebenarnya cukup perhatian. Sebelum identitasnya terungkap, dia masih seorang anak miskin dari sebuah kabupaten kecil di depan keluarga Celia. Paling tidak, dia tidak pernah didiskriminasi ketika dia makan di rumah mereka. Mereka juga sering menjejalinya dengan makanan. Apalagi Mindy ingin mengolahnya dan menyerahkan bisnis yang telah dia kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun kepada dia dan Celia. Oleh karena itu, dia pasti seorang ibu dan ibu mertua yang berkualitas. Oleh karena itu, dengan kekuatan dan identitas David saat ini, dia bisa saja memancarkan sebagian kekuatannya untuk mengungkapkan identitasnya dan menakut-nakuti Mindy ketika dia memandang rendah dirinya. Namun, David tidak melakukan itu. Namun, tidak pernah bagus untuk diremehkan. David tidak terkecuali dalam hal ini. Terlebih lagi, dia dipandang rendah oleh calon ibu mertuanya. Karena itu, dia akan membuat rencana untuk membiarkan Mindy secara tidak sengaja menemukan identitasnya di pesta dan kemudian terkejut tanpa bisa dikenali. Di sisi lain, dia harus menunjukkan penampilan yang jujur dan tak tergoyahkan ketika ini terjadi. Mindy selalu mengatakan bahwa dia berasal dari daerah kecil, jadi ekspresi seperti apa yang akan dia buat ketika dia mengetahui identitas David. David merasa sedikit senang ketika memikirkannya. Setelah mengantar Celia pulang, David makan malam di rumah Celia lalu kembali ke Hotel Starry Night. Selama periode tersebut, Mindy juga menanyakan apakah mereka telah membeli pakaian mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus berpakaian formal untuk pesta besok karena orang-orang yang hadir semuanya adalah tokoh terkenal di dunia bisnis ibu kota. Seseorang harus bernilai setidaknya 1 miliar untuk menerima undangan ini. Mindy juga memiliki kekayaan bersih beberapa miliar dan memiliki reputasi di bidang kosmetik. Baru-baru ini, karena keluarga Chases, dia menjadi lebih terkenal. Bahkan ada desas-desus di dunia luar yang mengatakan bahwa bahkan keluarga Chases tidak dapat melakukan apapun pada Billie Eilish. Rupanya ada beberapa orang kuat di belakang Billie Eilish. Namun, hanya yang asli dari kelas atas di ibu kota yang tahu bahwa Billie Eilish bukan apa-apa bagi keluarga Chases. Mereka seperti ikan di talenan, karena siapapun bisa memanfaatkannya. Pada akhirnya, Billie Eilish telah menghadapi musuh di semua sisi bahkan sebelum keluarga Chases mengatakan apapun. Jika bukan karena pemegang saham yang dimuat dan mensponsori dana ratusan miliar, Billie Eilish pasti sudah tamat sejak lama. Namun, Mindy tidak akan sebodoh itu untuk menjelaskan bagaimana dia mendapatkan ketenaran ini. Semakin banyak orang salah paham tentang ini, semakin baik. Dengan cara ini, Billie Eilish bisa berkembang lebih jauh. Bab 383. Keesokan harinya ketika David tiba di rumah Celia pada sore hari, dia menemukan Celia dan ibunya sudah siap. Kemudian, mereka bertiga mengendarai 2 mobil ke tempat pesta, klub eksklusif. Ini juga salah satu dari 3 klub besar ibu kota. Pendirinya adalah orang penting dalam lingkaran bisnis ibu kota, dan sangat dihormati. Di dunia bisnis ibu kota, hampir semua pesta besar akan diadakan di klub eksklusif. David mengendarai Mercedes-Benz G-Wagonnya sementara Mindy mengendarai Porsche edisi terbatas coupe miliknya, yang diperkirakan bernilai setidaknya puluhan juta. Sementara itu, Celia duduk di kursi penumpang Porsche. Celia ingin duduk di mobil David, tetapi Mindy menghentikannya dan memaksanya masuk ke mobilnya. Rombongan 3 orang pergi ke tempat parkir klub eksklusif dan memarkir mobil mereka di bawah bimbingan satpam. Ketika David sampai di sana, dia menemukan bahwa Mercedes-Benz G-Wagon miliknya adalah mobil terburuk, dan mobil sport seharga puluhan juta dolar dapat dilihat hampir di mana-mana di sini. Juga tidak jarang melihat yang bernilai lebih dari puluhan juta. Melihat mata satpam yang menghina, David tidak peduli.
Lagi pula, statusnya jelas. Dengan status dan identitasnya saat ini, itu akan membuatnya terlihat murahan jika dia marah karena masalah sepele seperti itu. Namun, Mindy sedikit tidak senang. Dia adalah orang yang sangat peduli dengan citra. Setelah keluar dari mobil, dia meraih Celia dan berjalan di depan. Celia hanya bisa menoleh untuk melihat David tanpa daya, sementara David hanya bisa mengikuti di belakang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengirim Bugatti-nya ke ibu kota. Ketiganya memasuki klub eksklusif satu demi satu. Saat mereka memasuki aula, Mindy masih menunggu David. Karena tidak memiliki kartu undangan, David tidak bisa masuk sendiri dan harus masuk bersama Mindy. Harus dikatakan bahwa Mindy dan putrinya seperti pemandangan yang indah. Jika Mindy bisa melahirkan wanita cantik seperti Celia, dia sendiri juga tidak seburuk itu. Ditambah lagi, dia adalah seorang penjual kosmetik, jadi dia akan lebih memperhatikan perawatan kulit. Meskipun dia berusia 40-an, dia masih terlihat seperti berusia 30-an. Dia tampak seperti ibu Celia dan juga saudara perempuannya ketika dia berdiri di samping putrinya. Ketika mereka berjalan ke aula mewah, banyak orang sudah berkumpul di sana. Sebagian besar dari mereka berusia parubaya dan mereka membawa seorang anak muda bersama mereka saat mereka mengobrol dengan orang lain yang juga terdiri dari kombinasi yang sama. Mungkin saja mereka memperkenalkan ahli waris atau anggota keluarga mereka satu sama lain. Tujuan utama dari pesta bisnis sebenarnya adalah agar orang-orang bisa saling mengenal sehingga bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dan lebih erat. Sementara mereka melakukannya, mereka akan membawa keluarga atau pewaris mereka untuk melihat dunia. Banyak pesta seperti itu diadakan setiap tahun. Tentu saja, ini juga dibagi menjadi lingkaran. Ada banyak kalangan di komunitas bisnis ibu kota. Yang paling kuat secara alami adalah lingkaran yang dibentuk oleh keluarga besar. Pada saat ini, David dan yang lainnya berpartisipasi dalam lingkaran paling elit selain dari lingkaran keluarga aristokrat. Tidak lama setelah ketiganya masuk, seseorang menyapa mereka. "Miss Graham, Anda di sini. Kami sudah lama menunggumu," kata seorang pria parubaya. Di sebelah pria parubaya adalah seorang wanita parubaya dan seorang pria berusia 26 atau 27 tahun. Mereka adalah Joshua dan keluarganya, yang sebelumnya pernah ke rumah Celia. Houston, halo." Mindy juga menjawab dengan sopan. "Halo, Nyonya muda." "Celia, lama tidak bertemu," kata Joshua kepada pasangan ibu dan anak itu. Setelah dia mengatakan itu, mata Joshua berbinar ketika dia menatap Celia. Namun, Celia tidak mengatakan apa-apa. Ketika David memasuki aula, dia menjaga jarak 2 hingga 3 langkah dari pasangan ibu dan anak itu. Jadi, bahkan ketika Joshua dan keluarganya memperhatikan David, mereka tidak berpikir bahwa dia bersama Mindy. "Mindy, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ayo, mari kita mengobrol. Tinggalkan anak-anak sendiri untuk bergaul satu sama lain," kata ibu Joshua. Bab 384. Dia awalnya memiliki hubungan yang baik dengan Mindy, tetapi selama ini, keluarga Mindy ditekan oleh keluarga Chases. Karena keluarga Houston jauh lebih buruk daripada keluarga kelas 1 seperti keluarga Chases, mereka tidak berani menawarkan bantuan apapun jika mereka terlibat. Namun, dia mendengar desas-desus bahwa keluarga Mindy memiliki pendukung besar yang telah menjatuhkan keluarga Chases. Jadi, dia secara alami ingin memulihkan hubungan sebelumnya dengan Mindy. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi mertua. "Maaf, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, mari kita bicara lain kali ketika kita memiliki kesempatan." "Daud." Mindy menolak undangan ibu Joshua dan memanggil David. "Nyonya muda." David melangkah maju dan menjawab. "Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah David, pacar putri saya Celia dan calon menantu saya. Kami memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi." Setelah itu, Mindy pergi bersama David dan Celia, meninggalkan Joshua dan keluarganya dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Ini terutama berlaku untuk Joshua. Saat dia melihat punggung David, dia menjadi sedikit gila karena cemburu.
Mindy melakukannya karena suatu alasan, tentu saja. Ketika keluarga Mindy dipukuli oleh keluarga Chases, dia memanggil Ibu Yoshua, tetapi pihak lain menolaknya tanpa berpikir dua kali. Dia bahkan tidak memberi Mindy kesempatan untuk berbicara. Saat dia menjawab telepon, dia memberitahu Mindy bahwa keluarga Houston tidak dapat membantunya, jadi dia harus berhenti menelepon. Dia sangat menentukan. Mindy tidak ingin dia banyak membantu karena dia tahu bahwa keluarga Houston tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Chases. Dia hanya ingin bertanya kepada keluarga Houston apakah mereka mengenal keluarga lain yang berselisih dengan keluarga Chases. Jika Mindy bisa menghubungi mereka, dia ingin melihat apakah dia bisa menjual saham Biotailish ke pihak lain dengan harga murah. Saat itu, menurutnya, satu-satunya yang berani membeli saham Biotailish untuk membuat marah keluarga Chases adalah saingan keluarga Chases. Namun, keluarga Houston bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Karena itu, Mindy tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Houston sekarang. Sekarang, krisisnya telah berakhir dan mereka ingin kembali menjalin hubungan dengannya. Plus, mereka bahkan ingin menikahi putrinya. Mereka pasti sedang bermimpi. Mindy membawa David dan Celia untuk menyapa banyak mitra di aula. Dia juga akan memperkenalkan David dan Celia, dan sepertinya dia benar-benar berencana untuk membudidayakan mereka sehingga mereka bisa mengambil alih. Meskipun David bekerja sama sepanjang jalan, dia juga mencari Hugo sepanjang waktu. Pada akhirnya, Mindy membawanya ke seluruh aula, tetapi dia masih tidak melihat Hugo. Apakah Hugo tidak datang? Apakah dia akan membela bosnya? Apakah dia masih menginginkan pekerjaan ini? Atau mereka tidak berada di party yang sama? David merasa sedikit sedih. Dia tidak tertarik untuk terus mengenal manajer atau ketua bersama Mindy. David sedang melihat sekeliling ketika matanya berbinar. Dia melihat seseorang yang dia kenal. Itu adalah permaisuri hiburan Elsa Winters. Dia bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli lagu darinya di acara amal di Lake City. Dia masih harus mengingatnya, kan? Dia akan pergi dan berbicara dengannya dan kemudian membiarkan Mindy memperhatikan mereka. Kemudian, dia harus bertanya bagaimana dia dan Elsa bertemu. Ketika itu terjadi, dia akan bisa memberitahunya. Meskipun Hugo tidak ada di sini, dan nilai kejutannya tidak akan sebaik yang dia prediksi, dia tidak punya pilihan. Bab 385. Hiburan Empress Elsa seharusnya diundang untuk membuat pesta lebih baik oleh Taipan Bisnis yang menyelenggarakan pesta. Pesta bisnis tingkat atas semacam ini biasanya mengundang beberapa selebriti untuk memeriahkan pesta. Ditambah lagi, pesta ini adalah pesta teratas di lingkaran bisnis ibu kota, jadi Elsa bukan satu-satunya selebriti yang diundang. Banyak bintang alis dan bahkan super alis di industri hiburan juga diundang. Beberapa selebriti B atau C-list yang kurang dikenal sangat ingin berpartisipasi dalam pesta semacam ini. Karena semua orang yang menghadiri pesta adalah tokoh terkenal di dunia bisnis, mereka juga akan menemukan selebritas untuk mendukung produk mereka di pesta semacam ini. Jika Anda cukup beruntung untuk disukai oleh para pemimpin bisnis ini, Anda akan mendapatkan peluang yang akan Anda lewatkan bahkan jika Anda bekerja keras selama 10 atau 20 tahun. Sementara Mindy sedang berkumpul dengan seorang kenalannya, David diam-diam berjalan ke arah Elsa. "Halo, Miss Winters," sapa David sambil mendekati Elsa. Elsa sedang berkumpul dengan beberapa kenalannya di industri hiburan ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di pendengaran. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda tampan tersenyum di sebelahnya. "Ten, Liddell," Elsa bertanya dengan ragu. Bukan karena dia pelupa, hanya saja dia tidak melihatnya selama 3 bulan. Perubahan David agak dramatis, jadi dia sedikit tidak yakin. "Syukurlah Anda tidak melupakan saya, Miss Winters," kata David sambil tersenyum. Dia juga merasa lega. Jika pihak lain melupakannya, dia mungkin akan dianggap sebagai penggemar lagi. "Bagaimana aku bisa melupakanmu? Lagu Merlidel meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Aku akan melupakan siapapun, tapi bukan kamu. Saya juga ingin Anda menulis lagu untuk saya, Pak Liddell," kata Elsa juga sambil tersenyum. "Itu bisa diatur. Itu kesepakatan kalau begitu." "Elsa, ini siapa?" Seorang pria di seberang Elsa bertanya.
David melirik pria itu dan melihat bahwa dia juga seorang bintang. David ingat bahwa pria ini sepertinya pernah membintangi serial televisi yang sangat populer. Siapa namanya lagi? Zoro? Ini Pak David Liddell, teman lama saya, kata Elsa. Kesempatan Zoro. Ya, David ingat sekarang. Namanya memang Zoro. Dia tampaknya sangat populer di kalangan anak muda. Dia telah menghadiri acara temu dan sapa di River City dan menyebabkan sekolah David memberi semua orang istirahat pada hari itu. Karena terlalu banyak orang yang mengambil cuti untuk melihat Zoro, sekolah memutuskan untuk menutup pada hari itu saja. Saat itu, David sangat berterima kasih kepada Zoro karena liburan ekstra itu, karena dia bisa menghasilkan lebih banyak uang dari pekerjaan paruh waktunya. David, apakah dia juga di industri hiburan? Mengapa saya tidak memiliki kesan tentang dia? Tanya Zoro. Yang jelas, dia tidak lupa bahwa Elsa pernah menyebut lagu David. Jadi, dia pikir David juga ada di industri hiburan. Zoro, kamu salah. Tuan Liddell tidak berkecimpung dalam industri hiburan. Sebaliknya, dia adalah seorang dermawan. Dermawan, bagaimana? Terakhir kali di Lake City, Pak Liddell tidak hanya menghabiskan 5 juta untuk membeli lagu dari saya, dia bahkan menghabiskan 100 juta untuk membeli lagu sendiri untuk disumbangkan kepada anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Ditambah lagi, Mer Liddell menulis lagu itu sendiri. Ini sangat bagus. Dia menghabiskan 100 juta untuk membeli lagunya sendiri. Saat ini, tidak hanya Zoro yang menatap David dengan kaget, bahkan selebritas lainnya juga memiliki ekspresi heran. Mereka semua berkecimpung di industri hiburan jadi, tentu saja mereka akan sering menghadiri acara amal semacam ini. Terkadang, mereka juga membawakan lagu atau tarian. Uang yang mereka dapatkan kemudian akan diinvestasikan ke dalam yayasan. Setara dengan donasi langsung 100 juta. David jelas merupakan seseorang yang tidak kekurangan uang. Dia mungkin anak dari keluarga bangsawan. Bab 386. Hanya orang-orang seperti mereka yang bisa memiliki begitu banyak kekayaan di usia ini. Beberapa selebritas wanita mulai menatap David sambil melamun. Ayah gula mutlak. Anda baik sekali, Nona Winters. Saya hanya melakukan bagian saya untuk membantu sebanyak yang saya bisa. Sedangkan untuk menyanyi, kemampuan amatir saya hampir tidak bisa dibandingkan dengan profesional seperti Anda, kata David dengan rendah hati. Kamu terlalu rendah hati, Tuan Liddell. Daud, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Buku mencarimu kemana-mana. Celia kebetulan datang. Wow, apakah Anda permaisuri Elsa? Seru Celia kaget. Liddell, siapa ini? Tanya Elsa. Oh, ini pacarku, Celia. David menjawab. Pipi Celia merona merah saat mendengar perkenalan David. Ini adalah pertama kalinya David memperkenalkannya sebagai pacarnya. Pada saat yang sama, dia juga ingin menangis. Dia telah menunggu saat ini begitu lama. Halo, Celia. Elsa mengulurkan tangan untuk menjabat tangan. Halo, Nona Elsa. Celia mengulurkan tangannya untuk membantu tangan Elsa. Zoro berbinar saat melihat Celia, namun kembali terkejut saat mendengar perkenalan David pada pemuda zaman sekarang. Namun, Zoro bukan tandingan pewaris keluarga kaya seperti David. Belum lagi David yang tampan dan berjalan dengan aura pria sukses. Dengan demikian, Zoro tidak dapat bersaing dengan David baik dalam penampilan maupun karakter. Celia dan Elsa berbicara dengan gembira. Elsa adalah salah satu selebriti favoritnya dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu secara langsung. Tentu saja, ada banyak hal yang ingin Celia katakan kepada Elsa. Sementara itu, David yang berdiri di samping mereka tidak dapat menyela. Ada beberapa selebriti di tempat itu, tapi Elsa adalah satu-satunya yang dia kenal, dan dia tidak banyak bicara dengan orang asing. Selebriti wanita lainnya sangat tertarik pada David, dan mereka mencoba mencari cara untuk berbicara dengannya. David, Celia, kenapa kalian berdua masih berbicara dengan selebriti di sini? Kemarilah, ada seseorang yang penting yang harus kuperkenalkan padamu. Mindy juga datang untuk mencari mereka. Aku tidak percaya padamu, Celia. Aku menyuruhmu untuk datang dan mencari David,
tidak tinggal di sini dan berbicara dengan selebriti. Ikutlah denganku, kamu akan punya waktu untuk berbicara dengan mereka nanti. Kemudian Mindy menyeret Celia pergi sementara David mengikuti di belakang tanpa berkata-kata. Reaksi Mindy tidak seperti yang dia harapkan. Alih-alih menanyakan apakah mereka mengenal selebritas ini secara pribadi, dia mengira mereka berbicara dengan selebritas sebagai penggemar berat. Namun, mereka belum meninggalkan aula ketika sebuah suara terdengar. Selamat malam, teman-teman bisnis ibu kota. Saya Zain Yurik, sponsor pertemuan malam ini. David dan dua lainnya berhenti berjalan dan melihat ke arah suara. Seorang pria berusia 60-an berdiri di panggung aula dengan mikrofon di tangannya. Semua orang berhenti berbicara ketika mereka mendengar Zain dan mulai berkumpul di sekitar panggung. Zain adalah tokoh terkenal dalam industri bisnis ibu kota. Sebagai sponsor pertemuan malam ini, tidak ada yang berani mengabaikannya. Bab 387. Inti dari pertemuan hari ini bukan hanya kesempatan bagi semua orang untuk bertemu dan berbicara satu sama lain, tetapi juga karena ada seseorang yang ingin saya perkenalkan kepada Anda semua. Kemudian seseorang naik ke atas panggung. David melihat orang itu dan menyadari bahwa itu adalah Hugo, kepala tim investasi ibu kota Liga Timur Internasional. Bagus. Dia terkejut mengetahui bahwa Liga Timur telah menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh terkemuka di industri bisnis ibu kota begitu cepat. Ini berarti dia bisa menghabiskan uang lebih cepat mulai sekarang. Sedikit ketidaksenangan David karena diseret dan diperkenalkan ke berbagai orang oleh Mindy langsung menjadi cerah dan dia hampir bisa melihat titik-titik mewah yang tak terhitung jumlahnya melambai padanya untuk mendekat. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda semua, ini adalah Hugo Carlos, kepala tim investasi ibu kota Liga Timur. Banyak dari Anda mungkin tidak tahu tentang ibu kota Liga Timur, jadi biarkan saya begini. Merekalah yang berada di balik sumbangan besar $100 miliar yang digunakan untuk membangun sekolah-sekolah di daerah pegunungan yang miskin. Kerumunan di bawah panggung mulai ramai mengobrol di antara mereka sendiri begitu mereka mendengar Zain. Mereka mungkin tidak tahu tentang ibu kota Liga Timur, tetapi mereka telah mendengar tentang sumbangan $100 miliar yang digunakan untuk membangun sekolah. Ini adalah pertama kalinya organisasi Summerland menyumbangkan uang sebesar $100 miliar untuk membangun sekolah di daerah pegunungan yang miskin. Fakta bahwa perusahaan dapat memiliki kata modal dalam namanya juga berarti bahwa ia memiliki kekayaan bersih setidaknya $1 triliun. Ini adalah peraturan implisit dalam dunia bisnis. Bisnis yang bernilai kurang dari 100 miliar hanya dapat menyebut diri mereka sebagai perusahaan, mereka yang bernilai antara 100 miliar hingga 1 triliun disebut kelompok, yang bernilai antara 1 triliun hingga 5 triliun disebut modal, dan mereka yang bernilai lebih dari 5 triliun disebut konglomerat. Ini disepakati di antara industri bisnis di seluruh dunia. Ini memungkinkan orang untuk memahami gambaran umum tentang ukuran bisnis dari namanya. Bisnis yang cukup besar untuk menjadi konglomerat cukup berpengaruh untuk mengendalikan ekonomi lokal mereka. Islip Capital mungkin masih muda, tetapi telah mengumpulkan kekayaan bersih lebih dari $1 triliun hanya dalam beberapa bulan. Mereka adalah keajaiban bisnis. Sekarang, biarkan Hugo di sini mengucapkan beberapa patah kata. Petik 2. Selamat malam semuanya. Saya Hugo, kepala tim investasi ibu kota Liga Timur. Islip Capital adalah bisnis yang penuh dengan semangat, energi, dan harapan. Alasan dibalik pencapaian kami yang menakjubkan dalam waktu yang singkat ini sepenuhnya dikaitkan dengan kepemimpinan yang bijaksana dari ketua kami. Islip Capital berencana untuk mengalihkan fokusnya ke kota metropolitan internasional yaitu Capital City. Jadi jika ada yang hadir memiliki proyek bagus yang mereka butuhkan untuk investasi, jangan ragu untuk mencari kami. Seperti yang sering dikatakan oleh ketua kami, lebih baik salah berinvestasi daripada kehilangan perusahaan dengan potensi besar. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di bawah panggung setelah Hugo selesai berbicara. Pipi David sedikit merona juga saat mendengar tepuk tangan. Dia merasa agak malu ketika Hugo menghubungkan kesuksesan Islip Capital saat ini dengan kepemimpinannya yang bijaksana. Lagi pula, yang dia lakukan hanyalah memberi mereka uang.
Manajemen Islip Capital selalu berada di bawah Pearl. Ditambah lagi, dia tidak ingat pernah mengatakan bahwa dia lebih suka salah berinvestasi daripada kehilangan perusahaan yang berpotensi besar. Jika dia melakukannya, dia tidak ingat apa-apa. Pada saat inilah dia menyadari betapa besar perusahaan Islip Capital telah menjadi. Itu bernilai lebih dari 1 triliun sekarang. Ketika dia hanya pernah menghabiskan sekitar beberapa ratus miliar. Sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia telah menghasilkan cukup banyak keuntungan. Pada saat ini, Mindy berjalan ke David dan Celia. Apakah kamu melihatnya? Itu Hugo Carlos, orang yang ingin kuperkenalkan pada kalian berdua. Dia orang yang sangat penting, dengan banyak uang cair. Islip Capital menghabiskan ratusan miliar di Capital City selama sebulan terakhir ini, dan mereka juga merupakan pemegang saham terbesar kedua di Beautylish Group setelah saya. Bersikaplah hormat ketika Anda berbicara dengannya nanti, mengerti? Petik 2. Ya, Bu. Ya, Nyonya muda. Celia dan David menjawab bersamaan. David tidak menyangka Hugo menjadi orang yang ingin diperkenalkan Mindy kepada mereka. Jika itu masalahnya, dia tidak perlu mencari Elsa sama sekali. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu dan Mindy akan mengetahui kekayaannya yang sebenarnya. HC Property Group akan bekerja sama secara mendalam dengan Islip Capital kali ini untuk berusaha mencapai hasil yang lebih besar lagi. Tentu saja, siapapun yang memiliki proyek hebat yang membutuhkan investasi juga dapat mencari Liga Timur. Lagi pula, mereka sangat kaya dan sama sekali tidak pelit dengan investasi mereka. Baiklah, sekarang setelah saya mengatakan apa yang saya inginkan, saya akan meninggalkan Anda semua untuk melanjutkan percakapan Anda. Semoga malammu menyenangkan, semuanya. Dengan itu, Zain turun dari panggung bersama Hugo. Para tamu di aula terus berbicara satu sama lain. Mindy kemudian membawa Celia dan David untuk mencari Hugo. Hanya untuk menyadari bahwa Hugo dan Zain telah pergi ke sebuah ruangan di belakang panggung untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Mereka bertiga tidak punya pilihan lain selain menunggu di luar. Lebih dari 10 menit kemudian, Hugo tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Mindy pergi untuk berbicara dengan kenalannya, tetapi juga menyuruh David untuk tetap dekat sehingga dia bisa mencari mereka lagi bila perlu. Begitu Mindy pergi, David menarik Celia ke belakang panggung. Kemana kita akan pergi, David? Ada seseorang yang aku ingin kau temui. Kemudian David langsung mendorong pintu Hugo dan menarik Celia ke dalam kamar. Di dalam ruangan, Hugo sedang mendiskusikan detail kerjasama bisnis dengan Zain ketika David dan Celia tiba-tiba masuk. Hugo dan Zain berhenti berbicara untuk melihat dua yang lebih muda. Saya punya proposal yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Hugo, kata David lugas. Zain menatap David tanpa berkata-kata. Dia bertanya-tanya siapa David dan mengapa dia begitu tidak sopan, menerobos masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu sama sekali. David pasti telah melihat bahwa Zain dan Hugo sedang berbicara, namun dia menerobos masuk tanpa berpikir. Zain hendak mengusir David ketika Hugo berbicara. Yurik, saya akan mencari Anda lagi nanti untuk membahas detail kerjasama. Bisakah Anda memberi kami kamar? Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan pemuda ini. Zain tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kerjasama mereka melibatkan puluhan miliar dolar, namun Hugo tampaknya tidak mempedulikannya sama sekali. Hugo bertindak seolah-olah berbicara dengan pemuda kasar ini lebih penting daripada kerja sama mereka. Terlepas dari kebingungannya, Zain setuju untuk pergi karena Hugo telah memintanya dan dia tidak ingin mengecewakan mitra bisnis potensial yang begitu kuat. Baiklah, Tuan Carlos. Kalau begitu, aku akan menjamu beberapa tamu di luar, jawab Zain. Terima kasih, Tuan Yurik. Hugo berterima kasih. Zain bangkit untuk pergi dan melirik David ketika dia melewati David seolah mencoba mengingat pemuda yang tidak sopan ini. Bab 388. Setelah Zain pergi, David menarik Celia untuk duduk di sofa. Bagus sekali, Hugo. Saya tidak percaya Anda berhasil membiasakan diri dengan seorang tokoh terkemuka di industri bisnis ibu kota. Aku menggandakan bonus tahunanmu, kata David santai. Terima kasih, Tuan Liddell.
Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Hugo berdiri untuk berterima kasih padanya. Dengan kehadiran Zain, Hugo tidak berani mengambil tindakan di hadapan David. Tidak ketika David adalah atasannya dan bos dari Islik Capitals yang bernilai triliunan dolar. David juga satu-satunya pemegang saham Islik Capitals, sesuatu yang sangat langka di industri bisnis. Ini karena perusahaan dengan hanya satu pemegang saham biasanya diturunkan dalam keluarga bangsawan besar dan tua. Duduk, duduk. Tidak perlu bertindak dengan begitu banyak batasan di depanku. Petik 2. Ya, Tuan Liddell. Celia, Islik Capitals adalah perusahaan yang saya ceritakan kemarin. Perusahaan itu milik saya, dan saya satu-satunya pemilik, kata David kepada Celia. Celia sudah menebak sebanyak itu ketika David membawanya ke kamar, tetapi masih mengejutkan mendengar David mengutarakannya sendiri. Menurut David, perusahaan itu hanya bernilai beberapa ratus miliar kemarin, tetapi bernilai lebih dari 1 triliun hari ini. Hugo, apakah Anda mengenal seorang wanita bernama Mindy Graham? David bertanya kepada Hugo setelah berterus terang tentang identitasnya dengan Celia. Siapa Mindy Graham? Hugo bertanya. Perusahaan itu yang menjual produk makeup. Apa namanya lagi? Grup Cantik. Jawab Celia. Yang itu. Dia adalah ketua dari Beautylish Group. Saya pikir Anda membeli sahamnya. David bertanya. Grup Cantik. Ah, aku ingat sekarang. Saya memang membeli sahamnya, dengan harga yang sangat rendah juga. Saya ingat memasukkan dana ekstra miliaran atau lebih, dengan syarat saya akan memegang lebih banyak saham Beautylish Group jika saya tidak mengembalikan prinsip dan bunga saya dalam setahun, jawab Hugo. Chairman Beautylish Group sedang berada di luar sekarang. Pergi dan panggil dia di dalam. Petik 2. Ya, Tuan Liddell. Hugo bangkit untuk pergi. Tidak perlu benar-benar mencarinya, cukup berdiri di luar dan dia akan datang kepadamu. Yang perlu kamu lakukan adalah membawanya ke sini ke ruangan ini. Ya, Tuan Liddell. Hugo meninggalkan ruangan untuk menunggu di aula. Mengikuti instruksi David, Hugo berdiri di tempat dan menunggu Mindy mencarinya. Namun, dia tidak berdiri lama ketika banyak orang mulai berkumpul di sekitarnya. Halo, Pak Carlos. Saya dari XXX. Ini kartu nama saya. Saya ingin berbicara dengan Anda kapanpun Anda senggang. Halo Pak Carlos, saya dari XXX. Perusahaan kami memiliki proyek besar yang membutuhkan mitra. Ini kartu nama saya, mungkin kita bisa membicarakan detailnya kapanpun Anda senggang. Petik 2. Halo, Tuan Carlos. Aku. Halo, Tuan Carlos. Aku. Hugo merasa tidak bisa berkata-kata. Jika ini adalah hari lain, dia akan sangat tertarik untuk berbicara dengan orang-orang ini. Terutama ketika metode investasi David adalah, siapa saja dan semua orang, dan uang bukanlah masalah. Namun, David menunggunya hari ini dan dia tidak berani membuat atasannya menunggu sia-sia di dalam ruangan. Sementara Mindy berbicara dengan beberapa kenalannya, dia juga menunggu Hugo keluar. Ketika dia melihat Hugo keluar, Mindy mulai mencari David dan Celia. Hanya untuk datang dengan tangan kosong setelah melihat sekeliling aula. Dia kesal. Dia telah mengatakan kepada mereka untuk tetap dekat, tetapi mereka tidak mendengarkan sama sekali. Sekarang mereka hilang ketika dia mendesak. Tetap saja, dia memutuskan untuk menyapa Hugo terlebih dahulu, jangan sampai dia menghilang lagi dalam sekejap. Halo, Tuan Carlos, kita bertemu lagi. Mindy berjalan ke arah Hugo dan menyapanya. Hugo mengamati Mindy dan dengan cepat mencoba mengingat identitasnya, lalu dia memastikan bahwa dia memang ketua Beautylish Group dan orang yang David ingin dia bawa. Apakah Anda Miss Graham dari Beautylish Group? Hugo bertanya. Dia mengkonfirmasi lagi, takut dia mencampur-adukannya dengan seseorang dari perusahaan lain yang diinvestasikan oleh Liga Timur. Terima kasih telah mengingatku, Tuan Carlos. Kata Mindy senang. Sempurna. Ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Anda, Nona Graham. Silakan ikuti saya. Terima kasih atas kartu nama Anda, semuanya. Saya akan menghubungimu hari lain. Terima kasih telah mempercayai Islik Capitals. Dengan itu, kerumunan menghilang setelah menyerahkan kartu nama mereka kepada Hugo.
Bisakah Anda memberi saya waktu sebentar, Tuan Carlos? Saya bersama putri dan menantu saya, izinkan saya mencari mereka. Saya berharap untuk memperkenalkan mereka kepada Anda. Petik 2. Tidak perlu. Silakan ikuti saya. Setelah itu, Hugo pergi. Dia tidak bisa membuat David menunggu terlalu lama. Mindy tidak punya pilihan selain mengikuti, sambil memarahi David dan Celia secara internal. Mereka hanya harus menghilang pada kesempatan besar ini untuk bertemu seseorang yang kuat. Hugo membawa Mindy ke bagian belakang aula dan melewati koridor yang tenang. Hati Mindy tergagap, dia punya kegelapan buruk tentang ini. Dia bertanya-tanya apakah Hugo berencana melakukan sesuatu padanya, dengan bagaimana dia menolak ketika dia meminta untuk membawa Celia dan David. Mindy percaya diri dengan penampilannya, mengetahui bahwa dia memiliki penampilan berusia 30 tahun ketika dia sudah berusia 40-an. Dia tahu dia sangat menarik di antara wanita dewasa dan Hugo juga berusia 40-an. Dia bisa mengembangkan perasaannya. Mindy tidak tahu harus berbuat apa. Dia takut Hugo akan memaksakan dirinya begitu dia membawanya ke ruangan kosong. Tidak mungkin seperti itu, mereka semua adalah tokoh terkemuka di industri ini, jadi bukan tidak mungkin. Mindy menolak membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia setia pada suaminya. Namun, dia juga tidak bisa membuat kemiripan dan menarik perhatian. Tidak ketika Hugo adalah perwakilan dari Islik Capitals, sebuah perusahaan yang tidak hanya merupakan pemegang saham besar di Beautylish Group, tetapi juga sebuah perusahaan yang penggalangan $1 miliar kepada Beautylish Group. Jika Beautylish Group tidak dapat membayar utangnya dalam setahun, Islik Capitals akan menjadi pemegang saham mayoritas Beautylish Group. Mindy tidak bisa menjadikan krediturnya musuh, dia juga tidak mau merusak suaminya. Mindy merasa bertentangan. Banyak orang dalam industri bisnis menawarkan layanan kamar tidur dengan ketidakseimbangan investasi. Jika bukan karena hubungan suami dan atasan lamanya di ibu kota, Beautylish Group tidak akan berkembang begitu lancar ketika dia pertama kali memulai bisnisnya. Pada saat ini, Mindy memarahi David dan Celia secara internal lagi. Lagi pula, Hugo tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang salah jika mereka berdua ikut dengannya. Dia ditempatkan dalam posisi reaktif sekarang, tidak mampu mengendalikan situasi dan terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Setelah beberapa saat konflik, Mindy memutuskan bahwa dia akan mengikuti terlebih dahulu. Lebih buruk menjadi yang terburuk, dia selalu bisa bangun dan pergi. Dia tidak peduli jika pergi akan membuat Hugo menjadi musuh Beautylish Group, tapi dia tidak akan menyelamatkan suaminya bagaimanapun. Apalagi jika itu merugikan grup kecantikannya. Dengan keputusan itu, Mindy merasa jauh lebih santai saat dia mengikuti Hugo. Tetap saja, sensasi menegangkan terjadi ketika dia mengikuti Hugo ke dalam ruangan. Bab 389. Mindy mengikuti Hugo ke dalam ruangan dengan gugup hanya untuk dikejutkan oleh apa yang dilihatnya. David dan Celia sedang berada di kamar. Mindy bingung dengan apa yang dilihatnya, dia bahkan mengira ada yang salah dengan matanya. Mindy membuka matanya tetapi bertemu dengan pemandangan yang sama. "Mama," Celia menyapa ketika dia melihat Mindy. "Silakan duduk, Nyonya muda," sapa David juga. Mindy belum menyadari apa yang terjadi. Apa yang dia lihat selanjutnya memberi kejutan lain dan dia menolak untuk mempercayai matanya. Saat itu, Hugo berjalan untuk berdiri dengan hormat di belakang David. Apa yang sedang terjadi? Mindy merasa pikirannya berjalan terlalu cepat dan pemahamannya tentang dunia menjadi segar kembali. Ini adalah Hugo Carlos, kepala tim investasi ibu kota Liga Timur Ibu Kota. Pria ini memegang sejumlah besar arus kas di tangannya dan menghabiskan lebih dari 100 miliar selama sebulan terakhir. Namun, saat pria ini berdiri dengan hormat di belakang David, sementara yang terakhir bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Mindy merasa pikirannya kosong dan pusing. Setelah duduk di sana dengan bingung, dia tidak mengajukan pertanyaan sebelum David menjelaskan. "Nyonya muda, saya hanya meminta Anda untuk datang untuk memberitahu Anda kebenaran tentang identitas saya, tidak banyak. Saya adalah pemilik dan bos sebenarnya dari Islik Capitals.
Di Liga Timur adalah referensi ke La dalam nama belakang saya, Lidl. Saya ingin berterus terang tentang ini sejak lama, tetapi saya tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun. Ditambah lagi, bahkan jika aku mengatakan sesuatu, aku ragu kamu akan mempercayaiku dan berpikir bahwa aku hanya mengatakan omong kosong. Jadi melihat Hugo ada di sini hari ini, sebagai kepala tim investasi ibu kota Liga Timur, saya yakin kata-kata saya lebih mungkin untuk dipercaya kali ini. Jika ada sesuatu yang ingin Anda ketahui, silakan bertanya. Petik 2. Kemudian, David berhenti berbicara dan menunggu Mindy berbicara. Namun, pikiran Mindy sedang buffering sekarang. Dia tidak percaya apa yang dikatakan David, tentang dia sebagai pemilik Islik Capitals. Jika bukan karena Hugo berdiri dengan sopan di belakang David, dia akan menganggap David sebagai orang gila. David hanyalah seorang anak miskin dari suatu daerah kecil dan sekarang dia telah menjadi pemilik bisnis senilai triliunan dolar. Tidak ada yang akan percaya ini, tentu saja bukan Mindy, tapi dia tidak punya pilihan lain ketika Hugo masih berdiri di belakang David. Mindy tidak dapat memahami alasan lain yang akan memaksa Hugo, kepala tim investasi ibu kota Liga Timur, untuk berdiri dengan hormat di belakang David selain fakta bahwa dia adalah atasan Hugo. Untuk sesaat, Mindy tidak tahu bagaimana memanggil David. Rupanya salah untuk menemukan David dengan santai tetapi Lidl, sepertinya salah juga saat akan menjadi menantunya. Dengan demikian, dia terjebak. Nyonya muda, panggil saja saya David, kata pria itu segera, menyadari konflik yang dia rasakan. David, apakah kamu benar-benar pemilik ibu kota Liga Timur? Tanya Mindy ragu-ragu. Bahkan dengan kebenaran tepat di depan matanya, semuanya masih terasa seperti mimpi. Sungguh-sungguh, saya adalah orang yang membangun Islik Capitals. Tentu saja, yang saya lakukan hanyalah menetapkan pendekatan strategi untuk bisnis, sementara eksekusi diurus oleh Hugo dan yang lainnya. Jadi pencapaian perusahaan juga berkat kerja keras mereka. Kamu terlalu baik, Tuan Lidl. Keberhasilan Islik Capital saat ini adalah berkat kepemimpinan Anda juga. Kami hanya mengikuti perintah, karyawan lain akan melakukan hal yang sama jika tidak lebih baik dari saya, kata Hugo. Berhenti, jangan terlalu rendah hati. Anda semua memainkan peran penting dalam menjadikan Islik Capitals menjadi bisnis seperti sekarang ini. Saya tidak akan melupakan kerja keras Anda. Tapi ingat bahwa Islik Capitals baru saja dimulai, kami masih jauh dari tujuan yang saya tetapkan, jadi saya harap Anda terus bekerja dengan baik. Ya, Tuan Lidl, Hugo menjawab dengan hormat. Mindy tidak tahu harus berkata apa lagi. Jika bisnis bernilai triliunan dolar masih jauh dari tujuan yang ditetapkan David, maka Mindy bertanya-tanya seberapa besar ketinggian yang ingin ia capai. Apakah dia ingin membangun konglomerat yang dapat mempengaruhi perekonomian lokal? Mempertimbangkan tingkat perkembangan Islik Capital saat ini, tujuan seperti itu dapat dicapai. Seorang konglomerat, Mindy mulai memandang David dengan cara yang berbeda. Dia selalu menyukai David, tapi dulu karena aura dan penampilannya. Namun, nilai sejati seorang pria lebih dari aura dan penampilannya. Nilai sejati seorang pria datang dalam bentuk kesuksesan dan pencapaian yang sebenarnya. David belum berusia 22 tahun dan belum lulus dari universitas, tetapi dia telah mencapai lebih dari 99% populasi dunia. Tidak ada yang bisa membayangkan seberapa jauh dia bisa pergi di masa depan. Celia memiliki selera yang bagus. Selama bertahun-tahun, Celia tidak merasakan ketertarikan pada ahli waris aristokrat atau putra keluarga kaya manapun. Itu selalu menjadi bocah malang David untuknya. Sekarang, bocah malang ini telah menjadi bos Islik Capitals. Ini luar biasa. Sepertinya Celia benar-benar menyalakannya. Sebagai ibunya, Mindy sangat gembira. Mantan teman sekelasnya akan menjadi hijau karena iri jika mereka mengetahui hal ini. Nyonya Yang, dengan mengungkapkan identitas asli saya kepada Anda hari ini, saya juga ingin memberitahu Anda bahwa saya sebenarnya tidak punya waktu untuk mengambil alih Beautylish Group, jadi saya akan menyerahkannya di tangan Anda untuk mengelola dan mengoperasikannya. Tapi, jika Anda membutuhkannya bantuan saya
Saya akan dengan senang hati memberikannya kepada Anda dan bahkan menjadikan Beautylish Group sebagai perusahaan produk rias terbesar di dunia. Mindy bergidik dan bertanya dengan heran, benarkah? Tentu saja, Anda telah melihat sendiri kekuatan Islip Capitals. Selama kita berjanji, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau begitu, terima kasih, M. David. Mindy masih merasa tidak nyaman menyelam seperti itu. Dia tidak ragu-ragu menjelajah dengan nama itu sebelum dia mengetahui identitasnya, tetapi sekarang dia tahu dia memiliki Islip Capitals, rasanya salah untuk menjelajah dengan terlalu santai. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam status mereka. Ya, jadi hanya itu yang ingin kukatakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan saat we go back. Kami akan pergi sekarang, terus bekerja dengan baik dan melakukan lebih banyak investasi, Hugo. Saya akan meningkatkan hadiah tahunan Anda. Petik 2. David berkata sambil bangkit untuk pergi. Celia bangkit dan mengikuti. Mindy melihat mereka bergerak dan berdiri untuk mengikuti juga. Ya, Tuan Liddell, aku tidak akan mengecewakanmu. Hugo menjawab dengan sopan. Bab 390. Mereka berkumpul kembali ke aula. Mindy tidak merasa ingin tinggal di sana lagi. Dia harus pulang dan mencerna apa yang terjadi hari ini. David dan Celia juga tidak menyukai acara seperti ini, jadi mereka bertiga diam-diam setuju untuk pergi. Namun, ketika mereka melintasi seluruh aula, seseorang menghentikan David. Kau berjanji akan menulis lagu untukku, Tuan Liddell. Elsa menahan David dan berkata. David merasa tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengatakan itu karena rasa hormat, jadi dia tidak berharap Elsa akan menanggapinya. Namun, karena dia berjanji, itu tidak akan terlihat bagus jika dia menolaknya. Satu-satunya pilihannya adalah menahannya. Dia tidak punya waktu untuk menulis lagu sekarang. Nona Winters, mungkin kita bisa bertukar kontak dan saya akan mencari Anda setelah saya menulis lagunya. Saya yakin Anda familiar dengan bagaimana penulisan lagu berasal dari inspirasi. Bahkan jika saya datang dengan satu sekarang, saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan baik-baik saja. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus menulis lagu untukku, oke? Jangan coba-coba mengabaikanku dengan beberapa lagu acak. Ya, tentu saja, aku berjanji. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Setelah kontak bertukar, David berjalan pergi. Mindy merasa agak tidak nyaman melihat David menghubungi Elsa. Setelah mengetahui identitas asli David, setiap wanita yang mendekati David memberi kesan bahwa mereka mencoba mencuri David dari Celia. Belum lagi David bukan lagi bocah malang yang pernah dia kenal. Mereka berpisah di tempat parkir. Hari sudah gelap dan David mengendarai Benz G-kelasnya kembali ke Starry Night Hotel sementara Mindy dan Celia pulang. Celia, apakah kamu tahu tentang identitas David sejak awal? Mindy bertanya sambil mengemudi. Saya baru tahu kemarin juga ketika David membawa saya ke halaman $2 miliar yang dia beli. Itu terlihat sangat bagus, jawab Celia. Setelah menemukan kekayaan bersih David senilai triliunan dolar, tempat tinggal seharga $2 miliar tidak lagi mengejutkan Mindy. Dia menepisnya sebagai sesuatu yang normal. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku malam tadi? Tanya Mindy. Tapi, apakah Anda akan percaya jika saya memberitahu Anda bahwa David memiliki kekayaan bersih ratusan miliar atau $1 triliun? Mindy menyarankan. Dia tidak akan percaya Celia. Bahkan saat ini, masih terasa seperti mimpi. Pipi Mindy memerah karena malu ketika dia diingatkan tentang bagaimana dia memerintah David akhir-akhir ini. Berpikir bahwa dia bahkan merencanakan agar David menikah dengan keluarganya dan menyerahkan Beautylish Group kepadanya untuk beroperasi. Dia pasti sudah gila. Untungnya, sekeras apapun dia tidak mencoba mengusir David dari rumah atau memaksanya untuk memutuskan hubungan dengan Celia. Hanya Tuhan yang tahu betapa dia akan menyesalinya sekarang jika dia melakukannya. Dia adalah menantu yang terlalu hebat untuk dilewatkan. Kembali ke rumah, John sedang menonton televisi di ruang tamu. Dia terkejut melihat Mindy dan Celia kembali begitu cepat. Menurutmu kamu membawa Celia dan David ke acara itu? Mengapa kamu kembali begitu cepat? John bertanya. Naik ke atas dan istirahat,
Celia. Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan dengan ayahmu, kata Mindy kepada Celia, mengabaikan pertanyaan John. Baiklah. Celia setuju dan naik ke atas. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu sangat tertutup? Sayang, apa pendapatmu tentang David? Mindy duduk dan bertanya. Apa maksudmu, apa yang aku pikirkan? Tanya John bingung. Maksudku, apa pendapatmu tentang David? Apa pendapatmu tentang dia? Dari apa yang saya ingat, David anak yang baik. Mengapa? Apakah dia mengira dia akan pergi? Tidak. Tapi apakah Anda yakin David berasal dari daerah kecil tempat Anda dulu bekerja? Apa yang tidak pasti? Dia dan Celia dulunya adalah teman sekelas sekolah menengah. Dia tidak bisa memalsukan itu, kan? Tunggu, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kemudian, Mindy berlari ke dalam ruangan untuk mengambil laptopnya. Di laptop, dia mencari Islip Capitals. Dalam waktu singkat, informasi dasar tentang Islip Capitals muncul. Ibu kota Liga Timur. Nama lengkap, Perusahaan Terbatas Investasi Internasional Liga Timur. Lokasi terdaftar, South River City, Provinsi South River. Kepribadian hukum, David Liddell. Ketua, David Liddell. Manajer umum, Pearl Warner. Di bawah ini adalah uraian singkat tentang investasi yang mempesona dari Islip Capital serta berbagai transaksi besar, seperti membangun yayasan dan menyumbang 100 miliar untuk membangun sekolah. Hingga saat ini, Islip Capital telah berinvestasi ratusan perusahaan dengan berbagai ukuran dan menghabiskan lebih dari 100 miliar dolar. Itu juga mengumpulkan kekayaan bersih lebih dari 1 triliun dolar. Yang terpenting, perusahaan ini memiliki arus kas yang sangat besar dan telah menghabiskan beberapa ratus miliar pada musim lalu. Secara tunai juga, tidak ada yang tahu berapa banyak dana yang benar-benar dimiliki oleh Islip Capital, tetapi itu sama kayanya dengan seluruh negara. Mindy menyerahkan hasil pencarian kepada John. John melirik sekilas. Jadi, apa itu? Bukankah kita sudah menjual saham kita ke Islip Capital terakhir kali? Mengapa Anda menunjukkan ini kepada saya? John bertanya. Lihat lagi kepribadian dan ketua hukum Islip Capital. John menoleh lagi dan mengulanginya. Kepribadian hukum David Liddell. Dia tahu bahwa Mindy tidak akan menunjukkan sesuatu padanya tanpa alasan, jadi pasti ada maksud di balik ini. Apakah ini David Liddell yang sama yang selalu datang? Pacar Celia, David Liddell. Tapi itu tidak mungkin, bukan? Jangan bilang bahwa ketua Islip Capital David Liddell adalah David Liddell yang sama dengan yang dikencani Celia. Tidak mungkin, kata John datar. Mereka adalah David Liddell yang sama, jawab Mindy dengan tenang. Itu tidak mungkin. John membantahnya dengan keras. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sama? Tidak mungkin. Dia hanya anak laki-laki dari daerah kecil, dia bahkan belum lulus dari universitas. Bagaimana dia bisa menjadi pemilik perusahaan triliunan dolar? Kamu pasti bercanda. Saya tidak berpikir saya mungkin ketika saya mengetahuinya sekarang juga. Reaksi saya bahkan lebih dramatis daripada reaksi Anda. Tetapi selama acara hari ini saya melihat Hugo Carlos, kepala tim investasi ibu kota Liga Timur, memperlakukan David dengan sangat hormat. Itu faktanya, dan tidak ada gunanya tidak mempercayainya.